Bertemu lagi dengan saya, Ayu Putri Ningsih. Kali ini saya akan mengajak sahabat rumah belajar untuk belajar pelajaran biologi kelas 10. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah keanekaragaman hayati. Sahabat rumah belajar, jika kita perhatikan lingkungan di sekitar kita, ada banyak sekali jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang ternyata setiap jenis yang ada mempunyai ciri tersendiri. Meliputi ada variasi ukuran, bentuk, jumlah, dan warna yang berbeda-beda. Nah, perbedaan atau keanekaragaman makhluk hidup inilah yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati disebut juga dengan biodiversitas. Sahabat rumah belajar, keanekaragaman hayati bisa dibedakan menjadi 3 tingkatan. Apa saja tingkatannya? Ya, yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen, kemudian yang kedua ada keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis, yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Apa saja perbedaan ketiga tingkatan keanekaragaman tersebut? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman makhluk hidup yang terdapat pada spesies yang sama. Keanekaragaman tingkat gen ini terjadi karena adanya keanekaragaman susunan genetik yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Contohnya pada manusia. Keanekaragaman susunan gen pada manusia menyebabkan adanya perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Misalkan saja tinggi tubuh, jenis rambut, warna kulit, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana sahabat rumah belajar? Bisa dipahami? Jika sudah dipahami tentang keanekaragaman tingkat gen, kita lanjut ke keanekaragaman hayati tingkat yang kedua, yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies adalah keanekaragaman makhluk hidup yang terdapat pada spesies yang berbeda. Nah, diingat ya, terdapat pada spesies yang berbeda. Contohnya, keanekaragaman hayati pada kucing, harimau, dan singa. Ketiga hewan tersebut bukan termasuk spesies yang sama, tetapi masuk ke dalam satu famili Felidae. Di antara hewan-hewan tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat yang mencolok seperti ukuran tubuh, warna bulu, tingkah laku, dan lingkungan hidupnya berbeda. Kita lanjut ke keanekaragaman hayati yang ketiga, yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Setiap ekosistem memiliki ciri lingkungan fisik, kimia, kemudian tipe tumbuhan, tipe hewan yang spesifik. Kondisi lingkungan hidup yang beraneka ragam pada suatu ekosistem mempengaruhi keanekaragaman jenis makhluk hidup yang berada di dalamnya. Dan keanekaragaman inilah kemudian yang disebut dengan keanekaragaman tingkat ekosistem. Contohnya ada keanekaragaman ekosistem danau, ekosistem air laut, ekosistem air payau, kemudian ada keanekaragaman ekosistem hutan bakau, hutan hujan tropis, dan yang lainnya. Sahabat rumah belajar, itulah tadi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Sudah bisa dipahami? Baik, untuk lebih memahami, saya akan berikan satu kuis. Coba dijawab ya. Soalnya saya bacakan. Kelompok makhluk hidup ini yang merupakan contoh keanekaragaman tingkat spesies adalah A. Mawar merah, mawar putih, mawar kuning. B. Padi rojo lele, padi cisadane, padi pandan wangi. C. Kacang panjang, kacang tanah, kacang kapri. D. Mangga golek, mangga gedong, mangga mana lagi? Nah, jawabannya adalah ya, betul sekali. Saya harap semua bisa menjawab betul ya. Jadi, jawabannya adalah C.
yaitu kacang panjang, kacang tanah, kacang kapri. Jadi mereka merupakan tingkatan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Walaupun mereka kita sebut kacang-kacangan, tetapi mereka bukan tergolong spesies yang sama. Jika masih dalam satu spesies, itu merupakan keanekaragaman tingkat gen. Baiklah sahabat rumah belajar, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Salam rumah belajar. Belajar untuk semua. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.